Perkenalkan, saya Muhammad Tajidin Nur, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Muntai, Kabupaten Nusa Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, pada hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik, di mana untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk hari ini saya akan melaksanakan agenda yang pertama yaitu pra-observasi. Nah, bersama saya sudah hadir Bapak Agung Wijayanto dari SMK Negeri 2 Muntai. Beliau kebetulan juga guru teknik sepeda motor ya, Pak. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak, saya mengganggu ini Pak. Oke, jadi saya mau izin Pak, nanti mau menyertai Bapak untuk melakukan supervisi akademik Pak. Nah, jadi diawali dulu Pak dari kegiatan kita hari ini, yaitu pra-observasi Pak. Oke, sebelumnya saya ingin nanya dulu Pak, Bapak nanti ngajar pada saat saya observasi mata pelajaran apa Pak? Untuk rencana untuk observasi yang akan dilakukan ke saya itu mata pelajarannya kejuruan untuk teknik sepeda motor, yaitu pemeliharaan engine sepeda motor. Oke, jadi pemeliharaan engine ya Pak. Oke, terus Pak nanti terkait kelasnya Pak tuh gimana Pak situasinya atau karakteristik kelasnya yang nanti akan Bapak ajar? Untuk kelasnya ya, karena di lingkungan kami itu kebanyakan laki-laki semua ya, karakteristiknya juga dari beberapa anak juga dilihat dari background ekonominya juga berbeda ya, mungkin ada sedikit banyak yang berbeda lah dari motivasi anak belajar, mungkin ada berbeda, ada yang memang anaknya memang begitu termotivasi untuk melakukan pembelajaran, ada yang ya kurang, dan dilihat dari keterampilannya juga, karena ada yang anak yang memang sudah pernah atau sering mengikuti pekerjaan di bengkel, atau mereka memiliki sepeda motor dan mereka melakukan pembongkaran sendiri di rumah, dan ada beberapa anak yang dia tidak punya sepeda motor ya, karena faktor ekonomi juga, dan jarang melakukan praktek atau pembongkaran pada sepeda motornya sendiri. Jadi karakteristiknya itu agak banyak lah menurut saya, itu seperti itu. Terima kasih Pak. Ini saya izin lagi Pak ke pertanyaan berikutnya terkait mata pelajaran pemeliharaan engine tadi Pak. Nah, jadi tujuan belajar apa Pak nanti yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti Pak? Nah, untuk pembelajaran pada kejuruan engine sepeda motor ini, untuk rencana saya untuk pembelajarannya itu saya ketitik beratkan pada pembongkaran engine-nya atau pada pistonnya. Itu tujuannya nanti anak itu bisa melakukan pemeliharaan, melakukan pergantian, melakukan perbaikan pada engine sepeda motornya. Jadi ke pemeliharaan poinnya ya Pak. Gitu yang terus dari tujuan tadi Pak, area pengembangan apa yang lebih spesifik ingin Bapak ingin capai gitu Pak dari tujuan tadi Pak? Nah, dari tujuan saya yang ingin saya dapatkan dari anak setelah praktek, yang pertama dari sikap kerjanya itu harus sesuai dengan SOP, ada urutannya ya, biar nanti prakteknya itu bisa menghasilkan hasil yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua dari keterampilan anaknya. Jadi kalau anak nanti sering praktek, kemungkinan dan menurut saya itu keterampilan baik itu gerakan tangan, gerakan tubuh itu akan lebih, bahasa kaminya itu akan lebih luas terhadap pekerjaan tersebut. Jadi nanti ya selain sikap, SOP, dan juga motivasi belajarnya biar lebih meningkat lagi. Oke, berarti lebih ke keterampilannya ditekankan itu ya Pak. Oke. Terus Pak, strategi pembelajarannya seperti apa nanti Pak pada saat Bapak menerapkan tujuan belajar itu Pak? Nah, untuk tujuan agar pembelajaran dapat tercapai, yang pertama saya sebelum pembelajaran akan saya berikan pengarahan terlebih dahulu, baik pengarahan sesuai dengan SOP-nya, karena nanti saya akan buatkan kayak job sheet seperti itu, jadi sebagai acuan agar tiap prakteknya itu ada urutannya seperti itu ya. Setelah saya jelaskan untuk cara dan juga sedikit mungkin pengetahuan tentang engine, baru kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok itu pun kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi nanti akan saya bagi anak yang mungkin dia sangat menguasai, saya pisahkan dengan anak yang menguasai dan mungkin yang kurang menguasai. Tujuannya apa? Jadi nanti tujuannya pada saat pembelajaran, anak yang kurang menguasai akan saya lebih intens dalam pembelajarannya atau dalam mengamatinya.
Itu tujuannya seperti itu. Nah, setelah saya bagi kelompok, anak itu suruh saya sarankan untuk praktek sesuai dengan kelompoknya itu. Nah, itu dan saya amati itu tadi. Nah, setelah itu nanti akhirnya untuk mendapatkan keterampilan yang saya harapkan nanti akan saya uji satu-satu, Pak. Itu rencananya seperti itu. Berarti diferensiasinya muncul ya kan nanti pada saat pembelajaran. Iya, insya Allah nggih. Izin lagi nanya Pak, kalau untuk terkait modelnya seperti apa model pembelajarannya gitu? Model saya yang saya rencanakan itu nanti anak itu langsung kayak problem based learning lah, langsung anak saya arahkan untuk praktek langsung ke benda aslinya seperti itu. Jadi Bapak mengambil model belajarnya problem based learning gitu ya. Iya, terus nanti juga Bapak sudah menyiapkan namanya juga ya Pak. Atau LKPD ya misalnya Pak, LKPD kemudian mungkin untuk metodenya lebih luas ya Pak, dari demonstrasinya juga ada nih ya Pak. Dan mereka ya dipandu tadi ya Pak dengan adanya job set tadi. Nah, kemudian Pak untuk asesmennya ini seperti apa Pak? Nah, untuk asesmennya nanti kan ya kalau saya biasanya kalau setelah praktek itu untuk mengetahui anak itu mampu atau tidaknya saya uji satu-satu Pak. Jadi saya uji satu-satu dengan durasi waktu. Jadi ada ketentuan waktunya berapa untuk menyelesaikan pengerjaan itu. Nah, baru itu nanti saya mendapatkan ya kayak penilaiannya seperti itu Pak. Berarti itu untuk akhirnya gitu ya Pak. Kalau untuk prosesnya seperti apa Pak asesmennya nanti Pak? Prosesnya ya setelah praktek yang kelompok tadi itu kan kelompok berkelompok praktek. Nah, setelah itu selesai kelompok kan saya nanti sarankan untuk membuat laporan. Nah, setelah laporan dikumpulkan, kalau waktunya mencukupi langsung kita uji satu-satu. Atau kalau waktunya nggak mencukupi nanti dari berikutnya saya uji satu-satu. Jadi one by one. Berarti Bapak juga nanti mengamati juga ya berarti prosesnya nanti ya Pak. Selama anak dari berkelompok sampai nanti dia langsung perform individu ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Nah, dari tujuan Bapak tadi, nah kalau mau lebih spesifik Pak, jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak harapkan dari pembelajaran nantinya Pak? Kalau untuk kriteria yang spesifik, yang jelas anak itu minimal itu bisa melakukan pemeliharaan pada engine sepeda motor tersebut, itu minimalnya. Kalau maksimalnya sih bisa dikembangkan nanti mungkin ya seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin dari sikapnya bisa ada perubahan, motivasi belajarnya ada perubahan. Tapi kalau kriteria minimal saya ya yang jelas anak bisa melakukan pemeliharaan. Jadi minimal di pemeliharaan tadi Pak. Terus anak-anak juga tadi Bapak sampaikan tadi mereka dari membongkar, kemudian memeriksa gitu ya Pak. Sampai mereka juga bisa memperbaiki gitu ya Pak. Jadi itu yang secara spesifik yang ingin Bapak indikator atau KTP yang ingin Bapak capai. Oke Pak, mungkin dari saya cukup Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi untuk observasi ini saya cukupkan. Nanti saya mohon izin Pak untuk menyertai Bapak nanti pada saat Bapak ngajar di kelas, mohon izin Pak. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada permasalahan dari rumah yang belum paham? Pernah ada masalahnya dibawa ke sekolah. Setiap masalah diselesaikan sendiri di rumah. Itu hebatnya. Padahal kalau saya pernah mendapat informasi di negeri Cina, di negeri Cina itu guru datang yang pertama kali tanyakan adalah permasalahan apa yang kalian bawa dari rumah. Kalian nggak pernah punya masalah. Hebatnya Indonesia. Maksudnya apa? Kalau di Cina, masalah itu kan selesaikan bersama-sama. Masalahnya seperti apa ya? Masalah pembelajaran, masalah apa? Dia kan nggak pernah membawa masalah. Hebatnya. Ini bermasalah terus. Tidak pernah membawa masalah terus. Baru jangan, Pak saya ada masalah di rumah. Setelah membawa motor gini. Itu. Sini kita berdiskusi kan. Sekolah itu hanya untuk tempat berdiskusi. Kalian mencari ilmu di mana-mana bisa di sekolah ada tempat berdiskusi. Jadi kalau nggak ada masalah, ya nggak. Jadi jawab.
Yang tidak masuk hari ini seperti biasa, tebal. Dengan posisinya sama alfa. Yang kedua, juara. Bisa. Cuma ada dua mana? Ini jadi untuk ini sebelum memulai pembelajaran ya, silakan kalian memejamkan mata, ya, memejamkan mata. Bisa memejamkan mata. Yang nggak bisa kalau nggak punya mata. Dan silakan memejamkan mata. Bayangkan tadi pagi sudah apa yang kalian buat ke ibumu? Atau yang apa yang kalian lakukan ke ibumu tadi pagi? Bayangkan ya. Nanti salah satu atau salah dua menceritakan. Dan masih waktu 1 menit, silakan jawab kira-kira hal apa yang kalian lakukan dalam ibu yang hari ini menurut kalian paling bermakna. Ingat, paling bermakna. Kenapa ibu? Karena ibu adalah pintunya surga. Silakan menjawab mata 1 menit. Bayangkan apa yang telah Anda lakukan pada ibumu pagi tadi yang menurut kalian sangat bermakna. Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Jangan mata, yang nggak punya mata bisa terpejam. Bayangkan ibu adalah orang yang paling baik. Ibunya itu paling baik beliau. Kalau nggak ada beliau, kalian nggak akan ada di sini. Semua apa yang ibumu miliki berikan kepada kalian. Semua sudah diberikan semuanya. Tinggal bagaimana kalian ya, membalas kebaikan dari ibu. Oke, selesai. Sudah. Kita mau nanya sama yang paling tampan di sini, Rasid. Hal apa yang paling bermakna yang pagi tadi sudah Anda lakukan Pak Ibu? Kadang ketemu ibumu? Enggak ketemu ibumu? Ini saya mohon maaf kasih seperti yang lain. Tapi pernah ketemu ibumu? Pernah. Sudah apa yang kamu berikan pada ibumu? Selama kamu bersama ibumu sebelum menikah, apa yang telah kamu berikan pada ibumu? Biasa. Ramzi, bunyi masih hidup? Ada di rumah. Apa ibu di rumah? Tadi pagi apa yang kamu berikan pada ibumu? Banyak apa? Yang paling bermakna tadi pagi apa? Malas dia nggak memberikan apa-apa. Nah itu profesor kita. Dispanaka belakangnya apa yang kita kalian berikan kepada ibu apa tadi pagi adalah apa yang membuat ibu kalian itu menjadi bangga dengan kalian. Paul apa? Wah, siapa yang tadi pagi yang ibunya di rumah sudah mencium tangannya ibunya? 1, 2, 3, alhamdulillah. 4, 5, 6, 7. Yang lain ibunya di luar kota sekotaan yang minimal lah. Minimal kita doa Rasul pada saat akan berangkat ke sekolah. Oke. Nah untuk materi hari ini ya, ini paling dekat yang menurut saya pun yang sudah menikah ini nomor 1, istri nomor 2. Tetap nomor 1 adalah ibu. Tapi silakan kalian lebih baik lagi berbakti pada ibu. Karena di agama pun menjelaskan bahwa surga di telapak kaki itu kalau kalian mencari telapak kakinya tidak ada. Cari siapa yang masuk surga, cari telapak kaki tidak ada. Itu nggak ada. Itu hanya istilah. Tapi memang perjuangan dulu luar biasa. Dia melahirkan kalian seperti apa. Besok kalau kalian sudah besar punya istri kalian melahirkan, kalian bisa menunggu itu hebat. Alhamdulillah. Saya 2 anak. Itu
saya tunggu seperataran. Semuanya tunggu yang pas bisa melahirkan. Anak pertama, tangan saya, dengan saya bentol-bentol. Kenapa bentol-bentol? Pada saat saya melahirkan anak yang pertama, bawahnya kencang dikit, itu yang panjang-panjang. Yang orang tidak bisa berteriak, wah, langsung. Yang kedua, hampir lahir di awal yang paling berada di sini Pak Eko menunggu di luar, misalnya di dalam tetap sama bentol-bentol itu nggak separah pada saat anak yang itulah seorang itu. Kayak kali ini nanti kita akan kasih tentang sistem bahan bakar khususnya pada lalu atau juga pembelajaran agar bisa melakukan pemasangan dan pembongkaran serta mengerti fungsi dan komponen pada karburator dari. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran, kalian mungkin di rumah pernah atau sering melihat orang tua tetangga pada saat menghidupkan mesin pada pagi hari. Biasanya dia lebih susah dibandingkan dengan siang hari. Kenapa bisa seperti itu? Hah? Mesin dingin. Kenapa kalau mesin dingin tidak bisa dihidupkan? Karbonya berkumpul. Ingat, yang namanya karburator biasanya terbuat dari logam. Logam itu dia kalau malam kena angin malam dia akan lebih cepat dingin. Dingin itu yang akan menjadikan bahan bakar itu menjadi embun. Setelah menjadi embun nanti dia menjadi air. Karena banyaknya embun itu akan menyebabkan di dalam karburator nanti campuran bahan bakar menjadi kaya karena oksigennya semakin banyak. Makanya kalau kalian lihat orang tua kalian pada saat atau tetangga kalian berada di rumah, biasanya ada yang menggunakan teknik terbaru. Apa itu? Dengan cara menutup lubang karburator atau kalian biasanya menyambatnya di pamuk. Biasanya di pamuk. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari apa sih fungsi dari karburator. Kenapa di sepeda motor harus ada karburator? Apakah semua sepeda motor menggunakan karburator? Tidak, karena ada yang namanya sekarang sistem injeksi. Ya. Kalau di injeksi ya tidak ada karburator, tapi sekarang digantikan dengan adanya yang namanya throttle body dan pengkabutannya melalui injeksi. Injeksi adalah sistem. Ingat, injeksi adalah sistem. Injektor adalah komponen. Sama ini. Welding adalah mengelas. Welder adalah orang yang mengelas. Yes. Injeksi adalah sistem injeksi. Oh, injeksi. Apa? Pompa ditekan, itu namanya injeksi. Apa yang ditekan? Bahan bakarnya. Melalui apa? Melalui pompa. Injeksi. Nah, tapi kita akan bahas tentang karburator. Kemarin saya sudah menjelaskan karburator ada 3 fungsi utama. Jelas saja. 3 fungsi karburator atau karburasi. Ya, ada 3 fungsinya. Yang number 1 apa, Mas? Fungsi gede itu apa? Selain untuk melempar kucing, nah. Loh, berinkah? Fungsinya apa selain melempar kamu? Ya, agar kendaraan bisa digas. Kalau nggak ada karburator, bisa digas. Ada apa? Sepeda motor mati bisa digas? Bisa. Nggak ada karburator bisa digas? Bisa. Apalagi Ramzi, fungsi benda ini selain untuk menambah menarik data. Apa? Saya dari mana karburator. Inilah yang namanya karburator anak-anak. Karburator ada beberapa macam. Yang paling sering digunakan pada sepeda motor adalah karburator yang seperti ini. Satu lagi yang sering digunakan pada sepeda motor metik menggunakan vakum. Ada lagi yang menggunakan spot. Spot biasanya adanya kabel tambahan atau adanya sistem percepatan. Untuk apa? Biar nanti pada digas tidak akan beda mesin tidak mati.
Oke. Kamu boleh tahu isinya itu apa? Ada 3. Yang pertama mencampurkan bahan bakar dengan udara. Yuk, 1. 2. Menyalurkan bahan bakar sesuai dengan putaran engine atau mesin. Yang ketiga, menggabungkan campuran bahan bakar biar mudah terbakar. Ini kunci karbu. Di karbu ini kemarin kalau pada sepeda motor yang paling sering sistemnya hanya ada 5 atau 6. Tapi kalau pada kendaraan mobil itu ada 7. Itu pun sekarang ada tambahan lagi. Sistem apa yang ada di karburator ini? Atau bagian apa yang ada di karburator ini agar karburator ini bisa berfungsi secara maksimal? Pagi hari bisa maksimal dengan adanya sistem cok. Agar pagi hari mudah dihidupkan, adanya sistem cok sebagai pembantu. Sistem itu apa? Sistem yang digunakan untuk menutup lubang ventilator agar campurannya menjadi gemuk ataukah ya agar sepeda motor mudah dihidupkan. 1. 2. Ada yang namanya sistem pelampung. Untuk apa sistem pelampung? Kalau yang namanya pelampung itu hubungannya dengan banjir. Kalau sistem pelampung itu bukan hanya untuk banjir saja, kekeringan pun bisa. Jadi sistem pelampung untuk apa? Untuk menjaga kondisi bahan bakar di dalam ruang pelampung atau chamber khususnya stabil. Stabil itu apa? Rata. Itu pelampung. Yang ketiga, sistem stasioner. Ingat, kalau pada sepeda motor atau pada engine, putaran dibedakan menjadi 3, stasioner, menengah, dan tinggi. Stasioner biasa berkisar antara 1.300 sampai 1.500 atau 600 rpm. Putaran menengah bisa antara 2.000 sampai 3.000. Putaran tinggi terserah kalian mau sampai berapa, yang penting mesinnya kuat. Yang ketiga, sistem untuk pencucian bahan bakar yang disesuaikan dengan putaran mesin. Sistem stasioner, pada saat putaran stasioner dia akan mencucian bahan putaran menengah. Pada saat putaran menengah bahan bakar akan disuplai dan juga putaran tinggi. Nah, dalam karburator ini ada beberapa komponen yang terpakai. Yang pertama, ini yang paling utama saja. Nah, yang paling utama ini dalam gerombolan ini biasanya ada beberapa orang yang mengatakan adalah sepuyer. Iya, padahal di sini namanya itu banyak dan fungsinya masing-masing. Lalu pas praktek tugas kalian adalah bukan memasang saja, dilihat nama komponennya fungsinya itu apa. Ya. Catat nama komponen, ya, dan juga fungsinya. Nah, di sini ada yang slow jet, folder, main jet, jetneter, middle jet, dan sebagainya. Kalian nanti bisa berkelompok dengan yang lainnya ya. Nanti saling berdiskusi, saling bertukar informasi ya di dalam. Jadi untuk ini nanti kita akan membagi menjadi beberapa kelompok ya. Nanti mempraktekkan pembongkaran karburator dan nanti kalian mencatat hasil pembongkarannya. Intinya dicatat apa? Nama komponen dan fungsi. Kelas 3 ada tugas kalian juga tenang saja. Nanti saya bagi kelompok sesuai dengan asesmen yang nilai kemarin yang sudah saya buat. Jadi nanti kelompoknya ya saya buat lah sedemikian rupa biar nanti kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti saya berikan LKPD-nya. Ya. Tugasnya dalam bentuk kertas kita berikan.
Ini nanti kerjakan di sini. Nah, jadi kalian tugasnya apa? Nama komponen fungsi. Di sini kalau ada 5 di situ. Karena waktu kita terbatas. Kenapa nggak pakai buku? Saya cuma ingin lihat menggunakan kata bukunya belum saya periksa. Oke, silakan kalian melakukan praktek. Yang ada nanti kalau waktunya kurang 15 menit kita merapikan langsung biar bisa persiapan untuk ruang audit. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan kalian mempraktekkan sambil duduk. Nah, silakan dipraktekkan. Nanti dibagi silakan berjalan. Kita berjalan. Latihan mobil itu masa latihan pasang. Sambil latihan masak. Jarum, apa bahasanya? Jadnedel udah dicat. Jadnedel. Ini apa kawan? Kalau jatuh kan jarumnya. Baik, itu pokoknya. Besok pas ujian saya campur kayak gini dan praktik sendiri. Ada beberapa bagian salah praktiknya saya campur jadi satu dan praktik sendiri. Aku harus berapa juga. Salah, kan? Sebenarnya maksudnya salah. Itu baru saya campur nih. Nah, ini angin, ini gas, ya angin. Saya panas ya campur. Kalau gas biasanya itu ada pelnya. Nah, tuh balik-balik. Ini saya campur berapa kayak gini jadi saya cari sendiri. Apa itu?
Lagi yang mau dipisahkan dari praktek tadi. Dengan praktek, alhamdulillah Lukman bisa berkenalan dengan ibu tadi. Mungkin saya ya dengan praktek ini menjadi hal yang sangat menyenangkan. Karena praktek dengan Lukman lebih keakrabannya lebih terjamin. Jadi dari tadi tadi nggak kalian lakukan, sudah pahami apa yang dikatakan ya. Jadi dan praktek alhamdulillah dengan waktu yang bisa melakukan praktek dengan cepat terhadap lihat cepat karena cepatnya pak. Yang penting kalau kita bicaranya yang cepat benar-benar seperti ini dan diaplikasikan. Jadi kalian hanya bongkar pasang kalau tetapi belum bisa membuktikan apakah kita dan perlakuan untuk pasangan kalian bisa digunakan, bisa dijadikan atau tidak. Jadi kalian bagi trainernya kan tidak juga kalau aplikasi sebelumnya pembuktiannya mungkin minggu depan kita akan ya. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran dari ini ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ada. Nah, sebelum kesimpulan dari ini untuk konten ini ya pembelajarannya kita bukan berator tapi mungkin kita aplikasikan langsung di pembuktian berapa sih kemampuan saya menguasai tentang kartu dari Jumat Sabtu kan kita nggak berbeda dari Sabtunya kan sudah ada yang berkolaborasi lah atau berdasarkan konsina berdasarkan bebas. Jadi kesimpulannya belajar dari ini yaitu kalian alhamdulillah saya lihat semuanya dalam merakit karburator kalian bisa bertahan ya untuk komponen-komponennya nama-namanya jadi banyak kalian juga sudah menguasai dan sudah kemudian juga mungkin sudah mencari informasi dari
internet dari itu dari jauh kan. Jadi untuk kali ini mungkin karena sudah setengah 10 mungkin ada waktu itu ya. Nanti saya waktu di pembelajarannya ini yang kedua ada kelasnya di situ. Mulai jadi untuk hari ini kalau nggak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali tetap semangat belajar ya. Nanti salah satu dari kalian silakan mengembalikan alat atau trainer ataupun karburator yang sudah kalian digunakan untuk praktek instrumen yang ada di dalam itu kembalikan. Dan nanti setelah itu langsung kalian menuju ke ruang. Nanti atau mungkin ada yang mau makan dulu di sini karena juga lagi istirahat. Silakan makan. Kita makan bareng untuk menjaga kesehatan. Jadi untuk makan atau makan dulu terserah kalian. Jadi kalau ada pertanyaan hari ini saya cukupkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.